ما مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله. Berapa kadar yang wajib ditunaikan untuk zakat fitrah dan untuk siapa wajib? Begitu pula apakah boleh memindahkan zakat fitrah dari negeri yang dia tinggal ke negeri yang lain, dan sampai kapan batas akhir waktu mengeluarkan zakat dan kapan permulaannya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, zakatul fitri miqdaruha sa'un min ta'am. Zakat fitrah itu kadarnya sa' dari makanan, satu sa' dari makanan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kunna nukhrijuha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'in min ta'am. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu sa' dari makanan. Dan satu sa' itu adalah 4 mud. Kalau dikisarkan sekarang dengan timbangan di masa kita itu seberat 3 kilo. 3 kilo kurang lebih. 3 kilo kurang lebih. Wa kana ta'amuna yawma idzin at-tamru waz-zabibu wasya'iru wal-aqid. Dan pada saat itu makanan pokok kami adalah kurma, kismis, gandum, begitu pula keju. Wa kaunuha sa'an min ta'amin yashmalu ayya naw'in kana min al-at'imah. Dan satu sa' dari makanan pokok suatu negeri itu mencakup segala jenis makanan yang digunakan sebagai makanan pokok. Fa'idzan ar-ruzzu wal-burru wat-tamru waz-zabibu wal-aqitu kulluhu yajuzu ikhraju zakati minhu li'annahu ta'am. Oleh karena itu, boleh bagi seseorang untuk menjadikan beras, gandum, kurma, kismis, keju ataupun yang selainnya untuk dijadikan sebagai zakat fitrah apabila itu adalah makanan pokok negerinya. Wa amma man tajibu alaihi fa innaha tajibu ala kulli wahidin minal muslimina dzakaran kana aw untha. Lalu untuk siapa zakat fitrah ini diwajibkan? Diwajibkan untuk setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, orang merdeka ataupun hamba sahaya. Wa amma waktu ikhrajiha fa inna laha waqtain. Adapun waktu untuk penyalurannya itu ada 2 waktu. Waktu fadilah, waktu yang istimewa, waktu yang lebih utama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, waktu jawaz, waktu diperbolehkannya untuk menyalurkan zakat. Jadi ada 2 waktu, ada waktu utama, ada waktu boleh. Ama waktu al-fadilah fa an tu'adda sabaha yaumil 'id qabla shalah. Adapun waktu yang utama untuk menyalurkan zakat adalah di pagi hari atau di subuh pada hari Id. Subuh hari Id sebelum dilaksanakannya salat Id. Wa amma waqtul jawazi fa an tu'adda qabla al-'id bi yaumain. Adapun waktu bolehnya menyalurkan zakat itu adalah 1 hari atau 2 hari sebelum hari Id. Amma ikhrajuha ba'da salati fa innahu muharramun wa la yujzi. Adapun menyalurkan zakat setelah salat Id itu hal yang diharamkan dan tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai hal tersebut, lalu memerintahkan untuk menyalurkan zakat sebelum manusia keluar menunaikan salat Id. Maksudnya adalah hendaknya zakat fitrah itu ditunaikan sebelum salat Id. Apabila dikeluarkan setelah salat Id, maka dia telah melakukan suatu hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diterima. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya di dalam agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan di dalam sunan Nabi SAW bersabda, innaman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat, maka itu adalah terhitung sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Adapun orang yang menunaikan zakat setelah sholat Id, maka itu terhitungnya sebagai sedekah saja, bukan zakat. Illa idza kana al-insanu ma'dzuran mithlu an yansa ikhrajaha, atau dikecualikan apabila seseorang lupa, memiliki udzur syar'i, lupa untuk menunaikan zakat fitrah dan tidak ingat kecuali setelah sholat Id, maka ini diberi udzur, tunaikan setelah sholat Id, insyaallah terhitung sebagai zakat yang makbulah. Atau yakunu mu'tamidan fi ikhrajiha ala man kana 'adatuhu an yukhrijaha anhu thumma yatabayyana lahu ba'da dhalika annahu lam yukhrij. Atau kebiasaan seseorang itu menjadikan orang lain sebagai wakil, perwakilan, menyerahkan zakatnya kepada orang lain. Kebiasaan seseorang misal seperti itu. Setiap tahun dia menyerahkan, memberikan tanggung jawab kepada orang lain, tapi orang lain tersebut lupa. Maka
tak mengapa untuk menyalurkannya setelah salat. Fa innahu yukhrij, maka tak mengapa untuk menyalurkannya setelah salat. Wa mithlu an ya'tiya khabaru yaumi 'idin mubaghitan qad la yatamakkanu min ikhrajiha thumma yukhrijuha ba'da shalah, atau datang kabar tentang hari Id itu secara tiba-tiba, tidak memungkinkan baginya untuk menyalurkan zakat sebelum sholat karena tiba-tiba bahwasanya hari Id itu dilaksanakan hari ini misal, maka tak mengapa dia mengeluarkan zakat, menyalurkan zakatnya setelah sholat. Fa fi halil udhri la ba'sa min ikhrajiha ba'da shalah, maka tak mengapa apabila seorang memiliki udzur syar'i untuk menyalurkan zakatnya setelah sholat, wa takunu fi hadhil hali maqbulah, dan pada keadaan tersebut terhitung sebagai zakat yang diterima. Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang salat, "Man nama an salatin wa nasiha falyusalliha idza dzakaraha", barang siapa yang tidur tidak melaksanakan salat karena ketiduran atau lupa, maka salatlah ketika dia ingat. Wa idza kana hadza fi salati wa hiya min a'dhamil wajibatil muaqqatati fa fi ma siwaha aula. Apabila ini terjadi pada salat yang mana salat adalah kewajiban yang memiliki waktu yang telah ditentukan, maka ibadah-ibadah yang lain itu lebih utama. Hal ini dikatakan di dalam Fatawa Nur 'ala Darb.